Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Agroteknologi kelas E akan menjelaskan sedikit tentang teks ulasan buku. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Citra Ayu Salsabila H07211156, Farel Arkan Wiradanu H07211160, Galih Putri Kristianingsih H07211161, Sisilia Niken Dwi Saputri H07211153, Zabania Okti Anugraini H07211155, dan yang terakhir saya Yasinta Mutiara H07211170. Topik pada pembahasan kali ini yaitu mengenai yang pertama, pengertian teks ulasan, yang kedua yaitu genre makro dan mikro, yang ketiga yaitu struktur teks ulasan. Ulasan disebut juga sebagai teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra dalam bentuk cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni mencakup musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan, ulasan dapat dibuat terhadap suatu peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Menulis teks ulasan buku tidak hanya sekadar untuk menguraikan isi buku yang diulas, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan dan fungsi sosialnya. Teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku itu. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Terdapat dua jenis genre, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Contohnya yaitu iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan buku. Sedangkan genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Keterkaitan antara genre makro dan genre mikro yang ada di dalamnya, termasuk juga fungsi retoris yang diemban, dinamakan sebagai suatu hubungan genre. Struktur teks ulasan yang pertama adalah identitas. Berisi identitas buku yang diulas bersifat opsional, seperti menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Yang kedua ada orientasi. Berisi deskripsi umum tentang buku yang diulas, seperti menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas, memposisikan buku yang diulas, beserta jati diri penulisnya dan sasaran pembacanya, menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Yang ketiga adalah tafsiran isi, memaparkan isi bab demi bab, seperti menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu, cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan adakah buku lain selain buku yang diulas tersebut. Menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku itu, serta menyajikan isi buku itu bab demi bab. Yang keempat ada evaluasi, yaitu menggambarkan penilaian terhadap buku yang diulas.
seperti menyampaikan penilaian dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku yang sejenis. Yang kelima adalah rangkuman evaluasi, yaitu penegasan ulang terhadap hasil evaluasi. Seperti menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya, dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Penjelasan tentang struktur teks ulasan pada buku yang pertama, yaitu identitas. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Isi dari identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, serta warna sampul buku. Informasi lain yang dapat ditambahkan yaitu harga buku, nomor ISBN, dan lingkup penerbitan nasional atau internasional. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan identitas adalah deskripsi. Perlu diperhatikan bahwa informasi mengenai identitas bersifat faktual. Artinya, segala sesuatu yang disebutkan pada bagian ini merupakan fakta tentang identitas buku. Setiap buku memiliki identitas yang dapat dilihat pada sampul luar, halaman sampul dalam, dan halaman hak cipta. Contoh identitas. Judul: Mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan budaya dan karakter bangsa. Penulis Suyadi, penerbit Andi Yogyakarta, tahun 2013. Tebal 178 halaman dan 10 halaman prakata dan daftar isi. Bahasa Indonesia, sampul latar putih, merah, dan hitam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Galih. Struktur teks ulasan yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah pengantar atau gambaran umum ulasan. Fungsi orientasi yaitu yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas. Hal ini berkaitan dengan jenis dan aliran ilmu yang disajikan. Siapa penulisnya, hal ini berkaitan dengan jati diri penulis, dan siapa pembaca yang dituju. Hal ini berkaitan dengan segmentasi. Yang kedua yaitu memposisikan buku yang diulas, dan yang ketiga menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan orientasi adalah deskripsi dan eksposisi. Deskripsi biasanya membahas tentang pengulas seperti pendidikan, asal, pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan eksposisi berisi ulasan buku secara umum dan pendapat pribadi pengulas terhadap buku yang diulas. Yang ketiga yaitu tafsiran isi. Tafsiran isi memuat yang pertama, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada bagian ini, isi buku diuraikan bab demi bab. Memang benar bahwa isi buku dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Pembuat ulasan dituntut untuk dapat meringkas materi yang diulas. Ringkasan dibuat dengan memahami materi itu dan mengungkapkannya dalam bahasa sendiri yang lebih pendek. Oleh sebab itu, pembuat ulasan harus memiliki keterampilan membaca kritis, mencerna, dan mengungkapkan kembali materi yang dibaca itu tanpa mengubah isinya. Deskripsi dan rekon. Deskripsi digunakan untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan isi materi, ciri-ciri, keadaan, kualitas, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh buku yang diulas. Sedangkan rekon digunakan untuk menceritakan kembali kegiatan yang dilakukan penulis buku pada saat menulis buku tersebut.
Yang keempat yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Fungsi dari evaluasi adalah menilai karya yang diulas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cecilia Niken. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek yang dinilai, yaitu ada A. Kedalaman isi buku yang diulas itu, B. Tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab, C. Gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, dan D. Keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku yang diulas. Nah, dari keempat aspek tersebut, penilaiannya dapat dikembangkan lagi, yaitu menjadi A. Dari aspek kedalaman isi dapat dikembangkan menjadi apakah buku itu dapat memenuhi tujuan sosialnya sebagaimana disebutkan di bagian kata pengantar atau pendahuluan, dan apakah buku dapat memenuhi kebutuhan target pembaca yang dituju. Dari aspek tata organisasi gagasan dapat dikembangkan apakah bab-bab pada buku itu disusun secara berimbang dan apakah terdapat kesesuaian hubungan antar bab. C. Dari aspek gaya penulisan, apakah buku itu ditulis dengan bahasa akademik dan baku, dan apakah buku ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan terakhir yaitu ada dari aspek keunggulan dan kelemahan, dapat dikembangkan menjadi apakah buku dapat memberikan sumbangan baik secara praktis maupun teoritis, dan apakah buku dapat mengungguli buku lain yang sejenis. Selanjutnya, untuk dapat memformulasikan penilaian tersebut, genre mikro utama yang digunakan pada tahapan evaluasi adalah diskusi, dan genre lain melalui eksplanasi. Formulasi bahasa yang digunakan untuk bertentangan dua sudut pandang dalam diskusi terlihat pada kosakata keunggulan dan kelemahan. Contoh formulasi bahasa yang digunakan untuk membandingkan kedua buku, yaitu ada A. Berbeda dengan buku ini, ... B. Jika buku yang disebut pertama, ... buku yang disebut belakangan, ... C. ... Jika buku pertama, ... buku kedua, ... Contoh formulasi bahasa jika menyebutkan persamaan kedua buku, yaitu meskipun terdapat perbedaan, ... kedua buku ditulis sebagai ... Selanjutnya yang kelima yaitu ada rangkuman evaluasi. Bagian pertama, penulisan teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku itu, misalnya, apakah buku itu perlu diperbaiki, apakah buku itu perlu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu perlu ditindaklanjuti dengan tindakan dan upaya tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Syabania Okti. Selanjutnya, terdapat dua genre yang digunakan dalam rangkuman evaluasi, yaitu deskripsi dan eksposisi. Yang pertama, deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan itu, dan paparan simpulan itu sekaligus digunakan sebagai alat untuk menegaskan ulang kebenaran pendapat awal. 2. Eksposisi yang mengandung struktur teks pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat atau reiterasi. Reiterasi tidak lain adalah tahapan penegasan ulang pendapat yang sudah dikemukakan di tahapan pernyataan tesis. Menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. A. Menganalisis aspek penilaian. Dalam mengajukan pertanyaan untuk menganalisis ulasan buku, dapat mencangkup beberapa aspek, antara lain 1. Persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing ulasan buku. 2. Cara masing-masing ulasan itu memanfaatkan genre mikro pada tahapan-tahapan struktur teksnya. 3. Kedalaman informasi yang diungkapkan. 4. Aspek-aspek yang dinilai. 5. Derajat ketajaman penilaian. Dan yang keenam, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar penilaian. B. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Contoh ungkapan penilaian positif atau negatif pada teks ulasan, bagian yang menunjukkan positif dan negatif itu dicetak miring. Contoh ungkapan penilaian positif.
Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ditulis berdasarkan penelitian dengan metodologi saintifik. Contoh ungkapan penilaian negatif, akan tetapi buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan pertama dalam membaca buku ini adalah adanya tulisan melingkar atau berbentuk seperti stempel, berbunyi SMA atau MA, SMK pada sampul. Contoh ungkapan penilaian penghargaan pada teks ulasan, bagian yang menunjukkan penghargaan dicetak miring. Contoh yang pertama, penulis yang dijuluki si pendekar pena ini bahkan telah menulis lebih dari 40 judul buku. Contoh yang kedua, jadi upaya Suyadi menguak dan menyingkap lorong-lorong gelap peredaran narkoba di sekolah patut diberi apresiasi dan acungan jempol. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Yasinta Mutiara. Yang terakhir, menganalisis manfaat teks ulasan buku. Ulasan buku memiliki manfaat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk presentasi atau menulis, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, dan skripsi. Untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang diulas, diperlukan keterampilan dalam meringkas. Untuk membuat sintesis gagasan, penulis proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi harus dapat meringkas satu buku atau satu karya menjadi beberapa kalimat. Dengan beberapa ringkasan buku atau karya tersebut dapat dibuat menjadi sintesis teori, dan sintesis teori itulah yang nanti akan disajikan dalam bab landasan teori dan atau tinjauan pustaka pada proposal penelitian, laporan penelitian dalam bentuk skripsi dan artikel ilmiah yang harus dibuat pada akhir masa studi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.